Kala sebenarnya secara fisik dia nggak kena pukulan sama sekali, tapi secara psikis pasti kena ya. Orang dia tiba-tiba, bayangin aja lagi dibonceng tiba-tiba yang ngendarain tiba-tiba dipukul jatuh di depan dia, dia takut lah, namanya anak kecil gitu. Aktris Zaskia Adiameka juga lagi emosional lantaran Kala Madani Bramantyo, anak kedua buah pernikahannya dengan sutradara Hanung Bramantyo, jadi saksi hidup tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan orang yang mengaku sebagai anggota institusi penegak hukum terhadap Faisal, karyawan Zaskia Hanung, yang bertugas mengantarkan Kala ke sekolah naik sepeda motor. Sampai-sampai Kala terserang tremor lantaran stres dan gugup melihat Faisal dijadikan samsak hidup oleh sang oknum anggota. Zaskia dan Hanung yang sedang berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh tak kuasa menahan emosinya melihat aksi jagoan jalanan si oknum anggota. Yang aku tahu tuh cuma apa yang kronologinya disampaikan sama Faisal, terus tadi aku juga udah lihat CCTV-nya. Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena apa ya namanya, pasti kan dia shock banget, dia trauma banget juga ngeliat situasi kayak gitu, lagi di atas motor berdua, tiba-tiba yang nyupir umumnya di depan itu langsung dipukul, langsung jatuh dari motor gitu. Jadi kalau aku juga mikirin trauma Kalanya buat kedepannya aja sih. Jadi pas tadi sekitar jam 7.22 pagi, kejadiannya itu di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Dari rumahnya Kak Iya ketika mau ke jalan besar, jalannya kan macet, akhirnya mereka memutuskan lewat jalan kecil. Nah ketika lewat jalan kecil itu berpapasan lah sama orang yang mengendarai sepeda motor warna pink itu. Pas mereka berhadapan, ternyata orangnya yang bawa di depannya itu kayaknya cukup menghalangi jalan lah gitu. Akhirnya di klakson gitu. Ternyata pas di klakson nggak terima gitu. Kenapa lu nggak suka sama gue gitu? Cuman nggak ditanggepin lah gitu, terus langsung jalan aja gitu. Ternyata diikutin sampai tadi ketika lagi mau belok kanan ke Jalan Kenangan, tiba-tiba di Palang, terus tiba-tiba langsung orangnya turun, tiba-tiba mukul. Ya, Ibu Manen tak terguncang melihat anak perempuannya yang baru berusia 12 tahun menyaksikan orang rumah dipukuli orang lain di depan matanya. Zaskia dan Hanung pun fokus menjaga psikis Kala supaya tidak makin terguncang akibat peristiwa tindak kekerasan si oknum anggota. Sebagai ibu lagi sedih aja nggak bisa nemenin anak di situ, tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah Kala bisa tumbuh jadi anak yang mentalnya jadi lebih kuat lagi. Tadi juga langsung bilang pengen les taekwondo lagi karena ngeliat situasi gitu bahwa oh ternyata ilmu bela diri itu penting banget. Karena aku lagi jauh sih, aku titipin sama adik-adik aku di sana sama mama papa, jadi kayak tadi Kala tuh punya kebiasaan, dia kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia tuh mendam perasaannya, dia tuh nggak pengen orang tahu dia lagi sedih, dia lagi sakit gitu. Jadi dia kalau sakit pun biasanya dia ngumpet ke kamar, terus ya udah nangis di kamar sendiri gitu. Aku harus nyari dia gitu. Jadi aku tahu buat dia nih hari ini cukup memukul dia, dan ternyata pas kejadian dia juga memilih buat nggak nelfon aku sama Mas Hanung karena dia bilang takut bikin aku sama Mas Hanung khawatir, dan dia kan langsung sekolah. Terus langsung sekolah juga gurunya ternyata dia nggak ceritain, temen-temennya nggak dia ceritain gitu. Jadi dia mendam perasaan sendiri. Taunya tadi pas dijemput sama kakaknya sama Mas Bumi ke sekolah, pas lewat jalan itu dia nutup mata, terus sampai rumah banyak bilang kayak Kala pojok nih lagi nangis gitu. Jadi ya sedih sih karena aku nggak bisa nemenin di sana. Kala sebenarnya secara fisik dia nggak kena pukulan sama sekali, tapi secara psikis pasti kena ya. Orang dia tiba-tiba, bayangin aja lagi dibonceng tiba-tiba yang ngendarain tiba-tiba dipukul jatuh di depan dia, dia takut lah, namanya anak kecil gitu. Ya akhirnya dia gemeteran, ketakutan. Ya kita sebagai keluarga berinisiatif untuk cari tahu siapa pelakunya gitu. Kok begitu gitu, maksudnya kan pengen silaturahmi lah, kok kenapa, ada apa, kok sampai begitunya. Apa memang cara penyelesaiannya ketika ada yang nggak sepakat di jalan tuh dengan kekerasan gitu. Tapi kalau untuk seragamnya sendiri dia pakai baju apa mungkin? Pakai baju batik. Batik, nggak pakai jaket? Enggak pakai baju batik. Tapi pakai helm? Pakai helm. Melihat aksi arogan si oknum anggota yang melakukan kekerasan di depan anak Zaskia Hanung yang masih di bawah umur, sontak bikin netizen dan barisan selebgram centang biru ikutan geram. Mereka pun kompak menyuarakan jangan ada kata damai, harus diusut tuntas supaya ada efek jera. Detektif netizen pun bergerak satset dan berhasil mengungkap identitas kendaraan roda 2 yang dikemudikan sang oknum.
Zaskia Hanung juga nggak kalah satset. Mereka membuka jalan buat Faisal untuk melakukan visum ke RSUD Pasar Minggu dan membuat laporan polisi ke Polsek Pasar Minggu. Alhamdulillah udah, terus banyak banget yang ngebantu. Jadi jujur aku di sini terharu banget karena aku lagi jauh, tapi kayak banyak banget orang yang bilang udah kita bantuin, kita urusin, kita apa gitu. Jadi aku sama Mas Hanung jadi ngerasa dari tadi kita kayak ya Allah banyak banget ya, Allah tuh kayak udah tenang aja, nggak usah terlalu pusing gitu karena banyak banget orang yang mau ngurusin di situ. Jadi ya bantuin Faisal buat buka jalan, buat ketemu sama pelakunya supaya pelakunya juga belajar kalau orang kan kita namanya di jalan kita harus saling ngehargain satu sama lain, nggak bisa main hukum sendiri, menyakiti orang lain kan itu mengancamnya juga nyawa ya gitu kan, tindakan yang pelakunya lakuin gitu. Jadi supaya nggak terjadi di mana-mana lagi, jadi orang tahu sekarang kalau mau bersikap seperti apa ke orang lain mereka akan paham kalau di Indonesia tuh ada hukum, jadi nggak bisa main hakim sendiri seperti kejadian yang tadi. Kan aku yang mengalami langsung, jadi nanti yang penting ketemu dulu sama pelakunya, makanya aku berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu. Nanti urusan mau gimana-gimana kan karena yang ngalamin langsung bukan aku tapi Faisal, nanti ya aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku ya pastinya kan harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu, harus ada efek jerahnya juga. Nadia Almira tiba-tiba jadi perbincangan warganet. Sebuah akun media sosial bernama Hani menyebut Nadia Almira melakukan tabrak lari terhadap pria bernama Adnan, kakak sang pemilik akun. Nadia Almira pasti tak mengira dirinya akan diingatkan lagi oleh peristiwa kecelakaan yang dilakukan 13 tahun lalu. Dalam curhatannya, pemilik akun Hani menceritakan kronologis Adnan, kakaknya, ditabrak mobil Nadia. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 1:30 dini hari. Kakak saya ditabrak mobilnya dengan posisi ngebut dan posisi kakak saya terseret di dalam mobil lumayan jauh. Mobilnya berhenti setelah menabrak beton jalan dan hancur bagian depan. Akibat ditabrak mobil Nadia Almira, kondisi Adnan kritis dengan luka di sekujur tubuhnya dan pembuluh darah di kepalanya pecah. Pada saat itu Nadia Almira berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan yang disebabkan olehnya, serta memberi uang 185 juta rupiah. Hal itulah yang membuat keluarga korban Adnan tidak melapor ke polisi. Tapi janji tinggal janji. Nadia yang saat kecelakaan masih berstatus lajang hingga menikah dan punya anak, tak kunjung menepati janjinya. Padahal untuk biaya pengobatan Adnan mencapai ratusan juta rupiah. Alhasil keluarga Adnan pun sangat kecewa. 13 tahun berlalu kondisi Adnan tak kunjung membaik, bahkan malah semakin memprihatinkan. Karena dari luka dan cedera berat yang dialami, Adnan kini mengalami meningitis dan kista otak yang membuat kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi Adnan yang memprihatinkan berdampak kepada ibundanya yang mengalami stroke karena tak kuat menghadapi penderitaan anaknya. Mau kita di jalan, mau kita dalam berkendara, itu semua ada aturannya, ada hukumnya. Kita melakukan hal yang sifatnya juga bisa menyakiti orang lain, secara fisik maupun tidak, itu pun ada undang-undangnya gitu. Jadi ya itu selalu kita ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa jadi mempunyai resiko hukum. Postingan Hani mengungkit kecelakaan yang dialami kakaknya 13 tahun lalu mengejutkan Nadia. Kepada Hani, Nadia sempat keberatan atas postingan itu karena merasa sudah bertanggung jawab dan ada surat kesepakatan antara dirinya dan perwakilan keluarga korban Adnan. Curhatan Hani tentang kakaknya ditabrak mobil Nadia terlanjur menyebar. Imbasnya akun media sosial Nadia digeruduk netizen dan membuatnya kena mental. Ujung-ujungnya akun media sosial Nadia akhirnya menghilang.